Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana dalam membuat pelaksanaan sebuah supervisi. Ulun akan menerapkan rencana yang akan Ulun tanyakan kepada rekan sejawat yaitu Ibu Ana selaku guru kelas 3 di sekolah saya. Adapun sebenarnya akan saya buat sebagai berikut. Alhamdulillah yang kita bicarakan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu. Sebelum pelaksanaannya, proses supervisi terbagi menjadi 3 tahapan berupa observasi dan pasca observasi yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan potensi guru yang diobservasi. Adapun pelaksanaannya khususnya diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti dilakukan, dan hari ini kita akan melakukan tahapan observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum dan nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saat ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih, kira-kira apa tujuan yang Ibu ingin capai dari pembelajaran Bu? Untuk tujuannya yang ingin saya capai, yang pertama itu agar siswa mampu menjelaskan dulu. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar. Yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai nantinya atau Ibu lakukan selama melakukan observasi tersebut Bu? Untuk area itu saya mencapai dalam meningkatkan pengetahuan murid dalam memahami hubungan antara ciri-ciri khusus makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, dalam bentuk paket info digital, bisa dalam bentuk lembar ensiklopedia PD, kemudian poster, infografis, slide presentasi, dan sebagainya. Nah, area yang dikembangkan keduanya adalah meningkatkan kepedulian murid pada makhluk hidup yang ada di sekitar. Nah, saya ingin mengingat bagaimana rencana pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi atau model pembelajaran ataupun pembelajarannya. Itu untuk pelayanan yang akan saya lakukan yaitu menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan dikombinasikan dengan KSD dengan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan keahlian dan keaktifan siswa. Selain itu juga ada penugasan di LPD disertai anak-anak itu nanti presentasi depan model pembelajaran menggunakan disiplinkan learning dan metodenya diskusi kelompok. Tapi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Ya, untuk medianya itu sudah saya suka LCD, laptop, PowerPoint, atau kayak aplikasi apa itu bisa PowerPoint. Kemudian dipakai, lembarnya dia ada, serta dengan Nah, kira-kira apa nih bisa melakukan pembelajaran tersebut dan di hari atau jam berapa Bu? Nah, rencana pembelajaran tersebut akan saya lakukan pada hari Kamis di kelas 3 pada jam pembelajaran 1 dan 2. Baik Bu, jadi hari Kamis ya Bu, saya akan datang insya Allah ke kelas Ibu dan izin saya akan melakukan tugas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah melakukan observasi, kita akan lakukan percakapan lagi ya, percakapan pasca observasi Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang telah didapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Ya, dari percakapan ini saya jadi mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan nantinya dan akan saya siapkan dari sekarang. Oke, terima kasih Bu. Ya,
kegiatan pembelajaran kita hari ini? Mana semangatnya? Semangat? Semangat? Pembelajaran sebelumnya apa ya? Tentang apa? Belajar kemarin belajar tentang apa? Ayo, siapa yang mau ingat? Tentang listrik, betul sekali, penghematan listrik ya. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya coba kita lihat dulu di tujuan pembelajaran. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang kedua, setelah siswa dapat menyusun laporan kegiatan penghematan energi dengan benar, setelah itu siswa dapat menyusun laporan kegiatan penghematan energi dengan benar. Nah, sekarang anak-anak ayo amati gambar berikut. Jelas kan? Ada nggak gambarnya? Jelas. Ini gambar apa? Ayo siapa yang bisa menjelaskan? Tangannya. Ayo. Ya. Bana tangannya. Angkat. Berdua angkat. Ya. Silakan. Ya, tentang apa yang dimana? Coba ceritakan. Tentang gambar apa? Iya, gambar rumah. Ada apa di rumah ini? Ada apa? Jendela. Ada apa? Jendela. Ada pintu. Wah, dan ada orangnya. Dan juga rumahnya rimbun dengan pepohonan yang rindang. Kalau rumah itu tidak ada jendela, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Menjadi apa? Rumahnya menjadi apa? Gelap, panas, gerah, ya. Ya, nah. Kalau rumah itu tidak ada ventilasinya, itu namanya ventilasi, maka akan menjadi panas sekali keadaannya. Kalau rumahnya itu terbuka di padang persawahan, pasti sejuk, ya kan? Ya. Nah. Sudah melihat gambar? Ada yang ditanyakan kan dulu tentang gambar ini? Sudah ada. Nah, lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah teks menghemat penggunaan listrik. Sekarang dengarkan, Ibu akan membacakan teksnya. Setelah itu nanti Ibu akan kembali bertanya, ini teks tentang apa? Bisa? Bisa. Ya. Sekarang dengarkan dengan seksama. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore, Dayu dan keluarganya menyiram tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan sekitar. Pepohonan membuat udara sekitarnya bersih. Banyak mendapat lah. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu juga terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dari lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Sejuk apa? Dingin. Bujuk-bujuk nggak? Kalau ikut di situ. Siap. Rebutan. Kanan. Oh iya. Ayo, terusin. Belum. Air aja nggak ada di sana. Kanan. Kiri. Kiri ke kiri lah buat ini. Misalnya kiri ke kanan, ya.
bisa diceritakan kembali Bu tentang pengembangan apa yang telah dilakukan pada tugas tadi, seperti tahapan-tahapan apa yang telah dilakukan. Iya betul. Dan area pengembangannya itu di pengetahuan Pak. Untuk di pengetahuannya itu siswa dapat menguraikan suatu teks yang telah disajikan melalui slide PowerPoint. Bisa saya lihat Bu. Oke, menurut Ibu apakah area pengembangan yang telah dilaksanakan itu sudah Ibu anggap berhasil dilaksanakan dengan baik? Saya sudah cukup baik, tapi masih banyak Pak kekurangannya. Oke, nah menurut Ibu kekurangan atau kendala-kendala yang telah dihadapi saat itu apa sih kendala kekurangan? Masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan. Setelah itu ada yang masih tidak aktif Pak dalam pembelajarannya. Ya, menurut Ibu mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Seperti kurang aktif dalam pembelajaran tadi, kata Ibu kurang Kayaknya kurang aktif yang kurang berguna. Misalnya dalam kelompok itu Pak, dia juga misalnya mau dengan si A, tapi dia tidak sekelompok dengan si A, lalu dia itu kurang berguna dalam pembelajarannya. mudah-mudahan masyarakat dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan agar menjadi pembelajaran yang sesuai dengan seperti yang tadi ya Bu ya. Walaupun nanti beda kelompok karena kelompok A, kelompok B, tapi mereka tetap semangat ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan dan yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu Ana. Itu baik, setelah ini kembalikan kepada Ibu Tete dari dan kembali di terkait perjalanan bisa dapat Sudah ada